Baik pemirsa, masih dalam dialog Kaltim tentang virus COVID-19 yang saya bahas bersama Dr. Nata dan juga Dr. Suandari. Dok, ini mulai lokasi dan juga penyebaran virus. Kita kan beraktivitas di luar ruangan, ada yang di kantor, di sekolah, di kampus, dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Bagaimana nih penyebarannya atau antisipasinya kita berada di luar ruangan? Silakan Dr. Nata. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu ketika kita dalam ruangan tertutup. Baik. Ya. Jadi ketika kita dalam kumpulan orang banyak di ruangan tertutup itu lebih mudah menularkan kepada kita dibanding kalau kita di luar ruangan. Kenapa? Karena dalam ruangan tertutup tidak ada cahaya matahari dan juga udara akan berputar-putar dalam ruangan tersebut. Kalau dalam luar ruangan ada cahaya matahari sehingga virusnya lebih mudah mati. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah menghindar dari kerumunan-kerumunan orang yang tidak terlalu penting. Baik. Untuk mendekat ke kerumunan-kerumunan orang. Yang kedua adalah mengurangi aktivitas di tempat-tempat keramaian, misalnya di mall maupun di tempat-tempat pertemuan lainnya ataupun misalnya di bioskop-bioskop. Ini adalah tempat-tempat area-area yang rentan untuk tertularnya penyakit. Seperti pemberitaan sebelumnya, kasus yang terjadi di Indonesia itu kan dimulai dari penularan orang Jepang yang tertular dari Malaysia, kemudian kontak di dalam ruangan akibat adanya perkumpulan dansa dan itu ruangan tertutup sehingga memudahkan untuk terjadinya penularan-penularan. Baik. Dan juga dari pemerintah sendiri, dokter, ada pembatasan juga ya dari untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas ke luar negeri ataupun juga yang keluar, begitu ya dokter ya? Di Universitas kami, Universitas Maulana, memang ada seruan dari Pak Rektor kami untuk membatasi kegiatan yang kira-kira ke luar negeri jika memang benar-benar tidak perlu. Kalaupun memang ada juga beberapa rekan kami yang sekarang jadi tugas belajar di luar negeri, itu diminta agar tetap berhati-hati di luar negeri. Terus bagi mereka yang baru kembali dari luar negeri karena tugas akademik atau bagaimana, mereka diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari sepulang dari luar negeri. Terutama jika mereka baru datang dari negara-negara yang memang ada kasus coronavirus positif. Dan jika selama 14 hari tadi mengkarantina diri sendiri, muncul gejala-gejala seperti misalnya ada batuk, demam, dan sebagainya, itu harap segera melaporkan ke kliniknya Universitas Maulana di sini atau juga ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Baik. Iya. Mungkin saya tambahkan, yang dimaksud dengan kenapa harus dikarantina 14 hari, karena itu sesuai dengan masa inkubasi daripada virusnya. Jadi masa inkubasinya itu 2-14 hari. Yang dimaksud dengan masa inkubasi itu adalah masa pertumbuhan virus untuk memperbanyak dirinya sampai memunculkan gejala. Nah, memang ada beberapa kasus melebihi 14 hari, bahkan ada kasus yang dijumpai sampai 21 hari masa inkubasinya, tetapi secara umum disepakati bahwa masa inkubasi itu 14 hari. Sehingga setiap orang yang baru pulang dari luar negeri atau yang dicurigai telah kontak dengan penderita itu dikarantina selama 14 hari. Oke, baik. Nah, ini juga nih dokter, dengan adanya virus tersebut yang sudah ada di beberapa negara, menjadikan juga Indonesia pun juga siap dan tanggap nih untuk menangani kasus tersebut. Dan juga pastinya ada banyak sekali kebijakan instansi yang luar biasa. Nah, dari mengenai rumah sakit sendiri nih dok, di kota Samarinda maupun juga sekitarnya, adakah yang sudah rumah sakit yang siaga yang bisa membantu masyarakat kita terkena kasus COVID-19 ini? Di Kalimantan Timur sendiri sudah ada 4 rumah sakit yang ditetapkan sebagai tempat jika memang ada kasus COVID yang di Kalimantan Timur. Yang pertama RSUD Abdul Wahab Syahrani yang di Samarinda sendiri, kemudian RSUD Kanuyoso Jatibo di Balikpapan, kemudian RSUD Panglima Sebaya yang ada di Tanah Grogot di Pasir. Kemudian yang keempat ada RSUD Taman Husada yang ada di Bontang. Di Bontang, berarti sudah di Samarinda, Samarinda, yang Balikpapan, Bontang, dan Tanah Grogot. Dan juga Tanah Grogot. Baik. Sementara masih ada 4 dulu ya dokter. Ada kemungkinan untuk nambah lagi? Ada beberapa wacana mau menambah 2 lagi untuk sebagai tempat, yaitu yang pertama adalah RSUD AM Parikesit yang ada di Tenggarong, Angkatan Negara, dan satunya RSUD Abdul Rifai yang ada di Berau. Yang ada di Berau, baik. Berarti terkonfirmasinya sudah ada 4, namun juga nanti ada tambahan lagi, nanti bisa menjadi 6 untuk bersiap-siap. Baik. Nah, apakah dari rumah sakit keempat ini tersebut nih sudah menyiapkan untuk ruangannya dan juga tenaga medisnya seperti apa nih dok, perkembangan dari medis sendiri?
Untuk dari yang terdekat di sini RSUD Abdul Wahab Syahrini Samarinda, saya tahu bahwa dari direkturnya sendiri menunjukkan bahwa ada beberapa ruangan yang sudah mereka siapkan. Jika kelak di kemudian hari ada beberapa kasus coronavirus positif yang ada di Kalimantan Timur. Oke, baik. Seandainya nih dok, ada laporan ataupun juga ada masyarakat kita, Kota Samarinda dan juga sekitarnya ingin melaporkan atau ingin mendeteksi dirinya melalui rumah sakit ataupun juga ingin langsung bertemu dengan dokter, apakah harus ke rumah sakit dulu atau ke dinas kesehatan dulu atau yang bagaimana nih dok? Jadi tahap pertama kita masih ke fasilitas yang tingkat pertama dulu, yaitu puskesmas atau klinik atau ke praktek dokter swasta. Dokter. Nanti dari sana jika memang mereka misalnya punya riwayat berpergian ke luar negeri, betul. Kemudian ada keluhan-keluhan terkait dengan coronavirus seperti demam, batuk dan sebagainya, maka dari sana nanti baru akan diputuskan dirujuk ke rumah sakit yang tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Jadi mungkin dari masyarakat Samarinda dan sekitarnya memang jika ada keluhan setelah mungkin dari bepergian atau memang lagi terkontak dengan orang asing, bisa langsung merujuknya ke pusat menuju ke yang pertama dulu, puskesmas atau klinik yang terdekat. Klinik ataupun juga rumah sakit terdekat. Nah, ini juga nih dok, apakah juga hal-hal yang dilakukan oleh tenaga medisnya ada juga tim tanggap cepatnya mungkin dari medis gimana nih dok? Iya, jadi sebenarnya masing-masing kabupaten kota, khususnya dinas kesehatan juga sama Ikatan Dokter Indonesia sudah membentuk tim tanggap terhadap, ada yang menyebutnya tim tanggap, ada yang menyebutnya sebagai tanggap darurat terhadap COVID-19 ya. Itu sudah terbentuk di masing-masing kabupaten kota, sehingga setiap ada masyarakat yang membutuhkan bisa mengontak secara langsung baik itu ke dinas kesehatan maupun call center yang ada di masing-masing kabupaten kota. Benar sekali. Ya. Jadi juga himbauan di Kota Samarinda untuk masyarakat bisa layanan call centernya informasi di 112 untuk Kota Samarinda. Ya. Silahkan untuk bisa konfirmasi di 112 untuk layanan call informasi, dan juga di kota-kota lain bisa langsung menyesuaikan di rumah sakit terdekat ya dokter ya yang sudah disebutkan. Kemudian juga mungkin klinik dan juga mungkin dokter praktek lainnya begitu ya dok ya. Nah kalau misalkan dari medis sendiri nih dok, ada satu masyarakat atau mungkin juga yang ingin memeriksakan diri apakah saya ini terkena virus COVID-19 atau tidak, apakah harus ada tes darah ataukah harus ada tes segalanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, emang ada prosedur yang seperti apa biasanya yang standarnya dok? Baik, yang penting barangkali Mbak Lila ya, bahwa yang harus dipahami dengan benar oleh masyarakat kita bahwa tidak semua gejala batuk pilek flu itu adalah corona. Jadi harus ada penekanan bahwa masyarakat kita yang mempunyai riwayat kontak dengan orang-orang yang apakah dari luar negeri atau orang-orang yang pernah dinyatakan sakit COVID-19 atau pernah melakukan perjalanan ke luar negeri yang sudah terinfeksi dengan COVID-19. Jadi jangan sampai masyarakat kita setiap batuk pilek sudah takut dengan infeksi corona. Tidak, harus ada riwayat kontak. Ada riwayat kontaknya. Harus ada riwayat kontak. Betul sekali. Jadi memang yang barangkali memang yang perlu diwaspadai adalah orang-orang yang orang-orang luar negeri yang masuk ke negara kita. Karena di Kalimantan Timur sendiri, mungkin di Samarinda banyak pekerja-pekerja asing yang bekerja di daerah kita ini, sehingga barangkali tindakan pertama mengurangi kontak dengan mereka. Kalau tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang sudah terpapar dengan virus COVID-19. Nah, jika terjadi gejala-gejala batuk pilek flu tadi itu, silakan memeriksakan diri ke layanan-layanan kesehatan terdekat ataupun ke dokter-dokter pribadi. Karena nanti dari situ dokter itu akan memberikan kriteria apakah ini suspek atau orang yang dalam pengawasan atau ini adalah batuk pilek biasa yang lumrah dijumpai di negara kita ini. ISPA kita di Kalimantan Timur ini kan sangat tinggi sekali. Jadi tidak semuanya batuk pilek langsung nyerbu apa ini takut, maksud saya takut dengan coronavirus ya. Batuk 2 hari sudah bilang baik siap. Oke dok, kita tahan dulu pembicaraan kita, menarik sekali. Buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kaltim.